Selamat pagi teman-teman, kembali lagi bersama saya. Hari ini saya mau melakukan pengecekan pada babi yang kemarin dikawinkan dan hari ini udah sebulan. Dan gimana supaya kita tahu kalau babi itu benar-benar jadi. Jadi babinya yang ini teman-teman ya. Ini yang kemarin dikawinkan dan hari ini udah sebulan dan ini lagi makan. Karena saya pemula jadi saya juga belajar dari teman-teman yang lain. Dan babi ini bagaimana saya tahu kalau dia jadi, benar-benar jadi, karena pertama setelah 18 hari sampai mulai dari kawin, setelah 18 hari sampai 21 hari kalau dia tidak minta untuk dikawinkan lagi, berarti itu jadi. Itu fix sudah jadi ya teman-teman. Dan yang kedua, kalau setelah udah jadi, porsi makannya sangat-sangat besar teman-teman. Hampir 2 kali lipat dari porsi makan sebelumnya karena ini. Dan juga ukuran tubuhnya juga agak sedikit berubah, lebih membesar. Padahal ini baru sebulan pas, tapi udah beda sama bulan kemarin sebelum dikawinkan ya teman-teman. Lebih lebar dan bagian perutnya teman-teman bisa lihat ya, melengkung. Ini udah jadi. Biasa kalau babi perutnya setelah dikawinkan dan perutnya masih datar-datar aja, berarti itu belum jadi. Tapi kalau udah melengkung kayak gini, itu salah satu tanda kalau dia jadi juga. Dan yang berikutnya itu lihat bagian belakang dari vaginanya ini. Ini udah sebulan dan dia sudah kembali normal. Dia nggak minta kayak awal-awal mau dikawinkan, membengkak atau memerah atau kayak dia lagi pengen kawin. Ini udah tidak. Dan juga coba kita lihat puting susunya apakah sedikit berubah. Oh ya teman-teman, ini sedikit lebih sedikit apa namanya, lebih sedikit membesar karena kemarin nggak nimbul kayak gini, tapi ini udah timbul sekali. Dan perutnya ini teman-teman bisa lihat udah sangat besar. Dan sekarang karena udah jadi, tugas kita yaitu menjaga agar mereka tetap sehat dan bagaimana cara memberi makan yang sehat buat anak-anak mereka, buat anak-anaknya, biar anak-anaknya nanti pas waktu lahiran anaknya sehat, induknya juga tetap sehat. Ini untuk karena udah sebulan 4 hari nggak salah ini. Jadi tadi pagi saya suntikan vitamin B kompleks. Karena saya baca-baca juga dan dengar-dengar dari teman-teman kalau babi bunting karena takut kekurangan vitamin atau kekurangan darah, supaya lebih sehat lagi kita suntikan vitamin B kompleks ya teman-teman. Saya tadi suntikan dengan 4 cc ukurannya. Suntik sendiri. Belajar teman-teman, belajar supaya suntik sendiri. Saya suntikan sendiri dan moga-moga anaknya sehat-sehat dan indukannya juga sehat. Untuk makannya itu saya full pakan toko. Saya tidak campur sama pakan kayak batang pisang atau yang lainnya, karena setelah saya melakukan perbandingan sama yang punya tetangga, yang mana mereka kasih makan batang pisang sama campur sama pakan toko, sama saya yang mana hanya full kasih makan pakan toko, ternyata babinya lebih cepat berkembang, lebih cepat besar, lebih cepat birahinya, lebih sehat teman-teman.
Karena yang punya tetangga ini babi 7 bulan 8 bulan sekarang, karena punya tetangga udah 8 bulan seumuran ini, kelihatannya masih kecil dan belum birahi. Malah kondisi babinya itu kelihatan kayak babi-babi yang 4 atau 5 bulanan, karena mereka pakannya udah campur. Dan kalau hitung-hitungan sih rasanya sama ya teman-teman ya. Misalnya kalau mereka semakan 8 bulan dengan modal yang sekitar 5 bulanan, sedangkan saya kasih makan 7 bulan dengan modal toko yang lumayan lebih gede, lumayan lebih banyak dari mereka, karena mereka kasih makan pakan campur, tapi babi saya lebih sehat dan lebih cepat birahinya. Otomatis kalau lebih cepat birahi, lebih cepat panen kita, dan anakannya kita bisa jual dan lebih cepat untung kitanya. Sedangkan teman-teman yang lain yang atau tetangga-tetangga saya di sini yang campur pakan tokonya itu, pakan toko sama batang pisang, malah batang pisangnya nggak dimasak, cuma dicacah lalu langsung dicampur sama pakan tokonya, langsung dikasih makan. Ternyata babinya itu sampai sekarang ukuran badannya nggak sama dan belum birahi karena ukuran badannya masih kecil sekali. Masih 60 kiloan nggak salah, sedangkan ini sudah hampir 100-an lebih. Jadi itu perbedaannya teman-teman. Untuk teman-teman mau tahu kalau perbedaan yang sangat-sangat kelihatan itu, nanti saya buat video perbandingannya teman-teman ya, biar teman-teman percaya kalau setelah kita kasih makan pakan toko sama pakan-pakan campuran itu ternyata kita capek, ruginya dicapai teman-teman. Kita untungnya di pakan tapi ruginya dicapai karena waktu pemberian pakannya itu, waktu kita memberi mereka makan dan waktu panennya itu lebih lama dan lebih capek, karena kita caca-caca ada batang pisang, cari batang pisang itu juga capek. Tapi karena pakan toko ada dan rasanya ya mungkin kita keluarin modalnya sedikit lumayan banyak sih, tapi hitung-hitungan nggak terlalu rugi-rugi juga karena kita punya tenaga tidak keluar banyak. Karena ini 7 bulan panen itu 8 bulan 9 bulan 10 bulan akhir lah, hitung-hitungan 11 bulan panen ini anakannya, karena 3 bulan 3 minggu 3 hari kan, atau 112 sampai 116 hari kira-kira lahirannya. Sedangkan punya teman-teman yang lain, punya tetangga yang lain itu kan malah sampai hampir setahun, malah hampir 11 bulan, atau malah ada yang 10-11 bulan, atau malah sampai setahun tidak birahi-birahi karena mereka pakannya itu campur dan kurang sehat, karena cara mereka memberi makannya itu pakan tokonya lebih sedikit dari pakan alternatif atau pakan campurannya. Jadi bonggol pisangnya itu lebih banyak. Ini babi saya yang 6 bulan ya teman-teman. Ini mungkin 2 atau 3 minggu lagi udah birahi, karena kemarin udah birahi pertama tapi tidak saya kawinkan. Jadi tunggu mungkin 2 atau 3 minggu lagi baru dia birahi lagi, baru bisa dikawinkan. Dan itu keuntungan dari kita memberi makan pakan toko teman-teman. Nanti saya buat perbandingannya ya biar teman-teman lebih mengerti. Oke, itu saja review saya hari ini. Review saya mengenai indukan babi yang kemarin dikawinkan dan jadi. Dan ini babi teman-teman, ini babi dari yang saya baca, dari yang saya tanya, dari yang saya nonton di YouTube, itu puting susunya harus lengkap ya teman-teman ya kan. Yang kalau mau 12 ya 12, sebelah 6 sebelah 6, kalau mau 14 ya sebelah 7 harus genap, nggak boleh ganjil. Tapi punya saya ini ganjil teman-teman. Ini ada 15 puting susu. Dan kita doain aja moga-moga lancar, moga-moga anaknya sehat semua, karena bekerja dengan sungguh-sungguh, karena kita juga ada niat yang baik. Kita kasih makan mereka juga dengan
kasih sayang gitu, dengan perasaan, nggak setengah-setengah, jadi pasti ada hasilnya kok, percaya saja teman-teman. Jadi hanya itu saja ya teman-teman reviewnya. Untuk video berikutnya nanti mungkin perbandingan pakan saja yang saya mau kasih buat teman-teman, supaya teman-teman bisa tahu perbedaan babi kasih pakan campuran sama babi full pakan toko. Dan pakan tokonya bukan pelet ya teman-teman ya. Saya cuman kasih apa, dedak padi yang diolah, yang dijual di toko. Oke, mungkin hanya itu saja teman-teman. Terima kasih.